Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan singkat. Bacaan yang saya renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36 sampai 41. Judul renungan ini adalah Beriman tanpa perbuatan adalah omong kosong. Saudara-saudara, jika kita membaca Injil, dikisahkan di sana bagaimana iman Maria Magdalena itu nampak dalam perbuatan. Dari mana kita ketahui? Dalam Injil dikisahkan bagaimana ketika Maria Magdalena mengunjungi makam Yesus, ia melihat bahwa pintu makam Yesus itu terbuka. Sontak melihat itu, Maria Magdalena itu menangis. Itulah bentuk imannya, karena kecintaannya kepada Yesus. Ia menganggap bahwa Yesus dicuri orang. Maka dia menangis, itu bentuk iman. Namun dia tidak hanya berhenti di situ. Ketika ia melihat makam itu kosong, ia tergerak untuk datang melihatnya. Nah, ketika dia melihat keadaan makam itu, ternyata tiba-tiba dua malaikat menunjukkan diri kepadanya. Apa kata Maria Magdalena kepadanya? Tuhan, kembalikanlah Yesus itu yang kau curi. Lalu tiba-tiba juga Yesus menampakkan diri. Dia mengatakan, jika engkau Tuhan yang mengambil Yesus Tuhan kami, kembalikanlah. Ini merupakan bentuk iman. Selanjutnya, Maria juga ketika Yesus memanggil Maria Magdalena menyadari bahwa yang menampakkan diri di depannya itu adalah Yesus. Maka bentuk imannya Maria itu adalah selain dia menangis, dia ingin juga mencari Yesus. Lalu ketika Yesus menampakkan dia ingin memegang Yesus, namun Yesus melarang. Kamu belum bisa memegang aku. Itulah bentuk iman Maria. Mari kita lihat bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul, di mana Petrus berkhotbah, masih kaitan dengan Pentakosta, masih kaitan dengan bacaan yang kemarin. Dikatakan bahwa pada akhirnya akibat dari khotbah Petrus, banyak orang Yahudi percaya. Namun orang Yahudi berkata, apa yang kami buat? Apa yang harus kami buat? Lalu Petrus mengatakan, bertobatlah dan dibaptislah. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekedar saya bertobat dalam kata, tapi saya ungkapkan. Bagaimana orang Yahudi mengungkapkan pertobatan itu? Ya dibaptis. Dibaptis itu bagaimana? Kita itu memberikan diri kita dikuasai oleh Allah. Setelah kita dibaptis, artinya Allah berkuasa dalam diri kita. Kita membiarkan Allah berkuasa, meraja di dalam diri kita. Maka ketika itu pertobatan, iman itu pasti diakhiri dengan perutusan. Maka setelah Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus mengatakan, pergilah, katakanlah kepada saudaraku bahwa aku bangkit. Begitu juga dengan Petrus mengatakan kepada para orang Yahudi, bersaksilah. Jadi iman itu harus diungkapkan dalam perbuatan. Itulah sebenarnya yang mau diungkapkan dari kedua bacaan hari ini. Semoga kita yang menyatakan diri seorang beriman menunjukkan juga iman kita dalam perbuatan. Karena Yesus itu menilai apa yang kita buat, bukan apa yang kita percayai. Yesus melihat apa yang kita buat, realisasi. Percuma kita mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama kita. Percuma, kata Yesus. Jadi iman itu harus nampak dalam perbuatan. Tidak cukup kita hanya berdoa setiap hari, tidak cukup kita hanya ke gereja setiap hari, tapi kita itu membenci sesama kita. Kita itu tidak orang yang sabar, kita orang yang pendendam. Percuma kita, karena tidak berguna.
percuma misalnya ketika kita hari Minggu mendengar firman Allah, menyambut Ekaristi, tapi setelah dari gereja kita langsung memaki anak kita di rumah. Kita langsung berantem dengan tetangga, kita langsung bersoal jawab dengan pasangan kita di rumah. Tidak ada gunanya apa yang kita dengar di gereja, karena tidak ada buahnya. Maka saudara-saudara, pesan Allah, pesan Yesus hari ini adalah marilah kita mengungkapkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena imanlah, karena perbuatanlah yang dirasakan orang, yang dilihat orang. Sedangkan keyakinan kita itu hanya kita dan Tuhan kita yang mengetahuinya. Namun Yesus menuntut kita berbuat, karena perbuatan lebih berharga. Semoga apa yang hendak disampaikan Yesus pada hari ini sungguh dapat kita rasakan dalam hati kita dan kita ungkapkan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga pace ebene.